perkenalkan nama saya Nura Masahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen B, NIM 24106052. Baik, saya akan membahas usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nah, saya akan membahas dan masuk penjelasan kenapa UMKM perlu strategi. Karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyerap banyak tenaga yang menyelenggarakan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Tapi kenyataannya tidak perlu. Usaha kecil masih di jalan di 4 produk itu saja. Kualitasnya naik turun dan belum paham cara membaca peluang maupun ancaman di sekitar usahanya. Ditambahkan arus digitalisasi yang makin deras, UMKM dituntut terus berbenah agar tidak tertinggal. Dan saya akan memasuki inovasi produk dan layanan. Yaitu inovasi berarti menghadirkan sesuatu yang baru atau memperbaharui yang sudah ada dari segi bentuk, fisik, maupun cara penyajiannya agar memberi nilai tambah bagi konsumen. Bagi UMKM, ini bukan pelengkap atau kebutuhan dasar. Tanpa inovasi, produk gampang ditiru dan cepat kehilangan daya tarik, yaitu modifikasi produk. Bahan baku baru, varian rasa, desain, atau kombinasi konsep lama dengan sentuhan modern. Nah, kita akan membahasnya kembali peningkatan kualitas produk dan layanan. Yaitu kualitas adalah faktor penentu kepercayaan konsumen. Sebaik apapun inovasinya, kalau kualitasnya tidak terjaga, pelanggan akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Standar kualitas tidak perlu diterapkan sejak awal, dari pemilihan bahan baku, proses produksi, dan hingga tampilan akhir video. Konsistensi produksi yaitu prosedur baku agar rasa, ukuran, dan kualitas produk selalu beragam setiap pembelian. Dan umpan balik pelanggan yaitu dipantau langsung maupun lewat media sosial agar keluluhan cepat Nah, saya masuk ke analisis SWOT, yaitu SWOT dalam pengembangan UMKM, yaitu SWOT memetakan kondisi internal dan eksternal usaha sebelum menentukan langkah strategis. Contohnya, penerapan usaha konveksi rumahan bisa memiliki jahitan rapi sehingga kekuatan kapasitasnya terbatas hingga kelemahan pemerintah seragam sekolah sebagai peluang dan produk pabrikan murah sebagai ancaman. Strategi bersaing, yaitu setelah kondisi usaha dipetakan lewat SWOT, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi bersaing yang sesuai karakteristik. Yang pertama, diferensiasi produk, yaitu menciptakan ciri khas lewat rasa, desain, atau cerita balik produk agar berbeda dari kompetitor. Dan yang kedua, harga kompetitif, yaitu pentingnya bagi konsumen daya beli menegakkan ke bawah, tapi harusnya diimbangi pelayanan dari unggul. Dan yang ketiga, pelayanan unggul, yaitu respon cepat, transaksi mudah, dan penanggaan keluhan yang solutif membangun loyalitas.
Dan pengembangan pasar, yaitu pengembangan pasar adalah upaya memperluas jangkauan usaha agar bisa menjangkau lebih banyak konsumen dari skala lokal, digital, hingga ekspor. Pasar lokal yaitu membuka cabang baru, menitipkan produk toko di sekitar atau mengikuti bazar dan pameran UMKM. Dan pasar digital yaitu media sosial, marketplace, dan aplikasi pesan antar menjangkau konsumen lebih luas tanpa biaya sewa tambahan. Dan yang ketiga, ekspor dan segmentasi, yaitu ekspor dari peluang bagi UMKM, kapasitasnya memindai. Segmentasi pelanggan tetap penting agar promosi tepat sasaran. Saya akan membahas studi kasus keberlanjutan UMKM adalah banyak UMKM di Indonesia berhasil berkembang dari usaha rumahan sederhana menjadi usaha berskala jauh lebih besar. Contohnya, usaha keripik atau makanan ringan khas daerah yang semula hanya dipasarkan dari mulut ke mulut maupun menembus pasar nasional berkat kemasan yang diperbaharui, cita rasa yang konsisten, dan promosi lewat media sosial. Dan faktor keberhasilannya yaitu berulang muncul, yaitu konsistensi, kualitas produk dari bahan waktu ke waktu, keberanian berinovasi mengikuti perkembangan zaman, kemauan terus belajar mengelola usaha secara personal. Dan saya akan membahas kesimpulannya, yaitu pengembangan UMKM perlu dilakukan secara terencana dan keberlanjutan. Inovasi membuka pintu agar usaha tetap menarik, kualitas menjaga, kepercayaan pelanggan. SWOT membantu memahami posisi usaha, strategi, bersaing membuat langkah lebih tepat sasaran, dan pengembangan pasar membuka peluang pertumbuhan yang lebih luas. Baik, saya akan menutup video presentasi saya. Bila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, dan bila penjelasannya kurang menarik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.